ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukumnya orang nikah siri? Nikah siri itu ada pembahasan dari sudut agama, dari sudut keabsahan atau tidaknya, dan ada dari sudut pemerintahan, tempat dia tinggal. Jelas ya? Ya, kalau dari sudut keabsahan, ada walinya, ada dua orang yang mau menikah, ada maharnya, ada saksinya, saling ridha, maka itu syah pernikahan. Itu dari sudut hukum. Tapi syariat kita mengharuskan ada campur tangan pemerintah di dalam hal itu untuk menjaga hak-hak si suami dan si istri. Iya. Itu fungsinya harus ditahu oleh pemerintah, tercatat di KUA. Terjadi pernikahan anak ini dinisbatkan ke siapa? Kalau ayahnya meninggal, dapat warisan atau tidak? Iya. Dan berbagai hukum lagi yang terkait dengannya. Jelas ya? Jadi jangan ada yang berkata, oh nikah siri itu kan yang penting semuanya syarat terpenuhi syah. Ya betul syah. Tapi dia membuat bahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain dengan cara yang seperti itu. Saya pernah mendengar kitab Ustadz Imam Syafi'i dikatakan radhiyallahu anhu. Ya memang ada di sebagian buku ya. Kadang sebagian a'immah itu dia ketika di depan gurunya atau dia ketemu kepada gurunya, dia doakan gurunya supaya diridhai. Ya. Mungkin bahasanya radhiyallahu anka atau Allahu yarda alaika atau yang semisal dengannya, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Memang kalau istilah radhiyallahu anhu atau itu diberikan kepada sahabat, itu istilah memang, tapi bukan artinya tidak boleh orang yang hidup atau selain sahabat didoakan dengan radhiyallahu anhu. Namanya doa, boleh saja didoakan, semoga Allah ridho kepadanya. Nah ini saya doakan semuanya Allah meridhai kita semua di sini. Kan kita perlu kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan rahimahullah. Rahimahullah biasanya digunakan untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Ya, tapi boleh saja digunakan rahimahullah untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup. Boleh digunakan. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya orang Arab ya, kalau dia lagi bicara sama orang lagi melobi, ya kadang dia katakan Allah yarhamuk wa yarham walidaik. Semoga Allah merahmati kamu dan merahmati kedua orang tuamu. Nah, itu boleh saja, enggak ada masalah ya. Baik. Bagaimana hukum euthanasia aktif yang dimana dokter memberi suntikan anti nyeri dosis tinggi yang bisa meredakan nyeri sekaligus menghentikan pernafasan, atau dilakukan bius total dahulu baru suntikan tersebut disuntikan agar pasien cepat mati, dan ini atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Dan euthanasia pasif yaitu menghentikan pengobatan atau mencabut ala resusitasi, susah juga membacanya, yang menyebabkan kematian. Ini atas permintaan pasien dan keluarganya. Bagaimana perspektif syariat dalam hal ini? Jadi kalau pasien dan keluarganya suruh membunuh, dia membunuh begitu. Itu haram hukumnya, membunuh namanya. Tidak boleh dilakukan untuk hal tersebut. Jelas ya? Itu masuk dalam keumuman membunuh. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Iya, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Demikian pula kalau dia melayangkan jiwa, masuk di dalam membunuh. Nas-nas tentang bunuh, apalagi kalau itu seorang muslim, itu lebih besar lagi bahayanya.
Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diharamkan. Walaupun diminta, walaupun dia dikatakan ini tidak ada harapan untuk hidup lagi, hanya menyiksanya saja, biarkan saja sampai dia meninggal dengan sendirinya. Kalau dia memberi suntikan ini, maka dia hukumnya termasuk orang yang membunuh di dalam syariat. Jelas ya? Semua keterkaitan dengan masalah membunuh dari sudut kisos, dari sudut dosa, dari sudut dia atau hal yang terkait dengan masalah membunuh, itu semuanya berlaku padanya. Baik. Bismillah. Terkait interaksi dengan ahlul bidah, Ustaz, kita melihatkan ada kelompok yang begitu ekstrim dalam perkara bidah, ada juga yang terlalu bergampang-gampangan dalam perkara bidah. Ana ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apa sih kriteria sehingga seseorang itu atau sesuatu bisa ditetapkan sebagai ahlul bidah? Pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menetapkan seseorang itu ahlul bidah? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita berinteraksi dengan ahlul bidah ini dalam perkara-perkara dunia atau perkara akhirat? Karena saya lihat duduk-duduk di majelisnya pun itu kan banyak yang bergampangan terhadap hal seperti itu. Demikian. Baik. Ini pertanyaan sebenarnya saya globalkan ya di tema pembahasan karena memang kadang ada hal-hal yang perlu dirinci. Tapi secara umum yang disebutkan oleh penanya tadi itu benar ya, bahwa ada yang ekstrim, berlebihan, ya. Orang bukan ahlul bidah pun, misalnya kawan dia masalah sedikit, sudah tidak disalami, tidak diajak ngobrol, ya. Jelas ya? Ini keliru. Bahkan dia mungkin ada masalah dunia kadang. Dan kalau di masalah dunia itu dia memboikot, tidak halal kecuali di 3 hari tidak boleh. Baik. Kalau ditanyakan kapan seorang itu dikatakan sebagai ahlul bidah, jawabannya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dia menyelisihi prinsip dasar pokok yang disepakati di tengah para ulama ahli sunnah. Misalnya dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia misalnya mengatakan tidak ada surga dan neraka. Dia mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Atau misalnya dia mengatakan bahwa iman itu cuma dalam hati saja. Ini ahlul bidah menurut kesepakatan ulama. Karena menyelisihi prinsip dasar yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, kalau dia menyelisihi masalah cabang, tapi memperbanyak penyelisihan di situ, sehingga tampak bahwa dari kaidahnya orang ini membolehkan bidah-bidah. Ini juga dianggap sebagai ahlul bidah. Kemudian yang ketiga, kalau dia membangun wala wal bara, loyalitas dan permusuhan, dibangun di atas sebuah masalah. Orang yang ikut bersamanya ini ahli sunnah, orang yang tidak ikut bersamanya ini ahlul bidah. Nah, kalau dia seperti itu pada prinsip-prinsip yang tidak ada dalilnya, maka dia juga ahlul bidah. Jelas ya? Itu 3 hal. Siapa yang bisa menghukumi seorang itu ahlul bidah? Masalah itu terbagi 2. Ada masalah yang jelas, terang. Misalnya dia mencela Abu Bakar dan Umar. Itu siapapun di antara antum bisa berkata ini ahlul bidah, orang Syiah Rafidhah. Masalahnya jelas, terang. Tapi kalau masalahnya detail, masalah perlu ketelitian, itu tugasnya orang-orang yang berilmu berbicara di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, dari sudut interaksi dunia, itu enggak ada masalah seorang berinteraksi dagang terhadap orang kafir pun tidak apa-apa. Bahkan Nabi dan para sahabat itu ada interaksi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi malah disebut dalam Al-Quran makan riba. Jelas ya? Baik. Ya kalau ada interaksi terkait dengan dunianya, selesai itu nggak ada masalah. Tapi kalau duduk dia mendengar pembicaraannya, mendengar dari hal-hal yang bisa merusak agamanya, ini yang dilarang. Dan sekarang ini banyak orang bergampangan ya. Ya ada sebagian orang mungkin duduk-duduk, tapi kerjanya monitor terus tiap hari dia lihat. Ya jelas ya. Ahlul bidah semua jenis bidah dia lihat semua. Alasannya apa? Saya mau tahu. Ya. Nanti dikasih pikiran lagi, nanti saya bantah. Ya. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Akhirnya menjatuhkan dirinya dalam apa?
di dalam masalah. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada semuanya, kita lebih tekun di dalam belajar. Menyibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Ibadah itu banyak sekali. Ilmu itu masih banyak yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tuntut. Iya. Kadang kita perlu tanya diri kita, ini kita semua sudah bisa baca Al-Quran dengan benar atau tidak? Perlu tanya, kalau sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, dia sudah bisa bahasa Arab atau belum? Terus yang ketiga, dia sudah tanya kepada dirinya, tanya masing-masing. Ini sekarang saya ada dalam hidup ini, kalau saya ditanya di hari kiamat, saya sudah selamat atau belum? Di sakaratul maut, kira-kira saya bisa bersyahadat atau tidak? Di alam kubur, kira-kira saya sudah bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat atau belum? Itu aja yang selalu dipikirkan. Kalau seorang selalu berpikir itu, insya Allah dia akan bagus arahannya dalam hidupnya. Dia tahu apa yang dia cari, apa yang dia pelajari, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat.